Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Faqala ta'ala sana'uhu taqaddasat asma'uhu wa sifatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala ba'dul ulama fi kitabih, Inna Allah Ta'ala qad akraman nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau mana, dari ujung ufuk timur sampai ujung barat, dari ufuk ujung utara sampai ufuk ujung selatan, yang saya hormati semuanya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Puji syukur bila kita sanjungkan, kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam bila kita sanjungkan kepada junjungan alam sedunia, yakni ya habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, yang mereka semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Isra wal Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai ke Palestina yang ada di mana Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Saudara, di antara Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itulah perjalanan horizontal. Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Rob, sampai ke Mustawan, sampai ke Aras, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke alam laut. Rasul menembus 3 batas, Rasul menembus 3 dimensi alam. Pertama alam nasut, kedua alam malakut, ketiga alam lahut. Alam nasut alam kemanusiaan, alam malakut alam para malaikat, alam lahut alamnya Tuhan. Di antara kanjeng Nabi ketika Isra, kanjeng Nabi berhenti di 5 tempat. Pertama, kanjeng Nabi berhenti di Madinah. Yang kedua, kanjeng Nabi berhenti di kota Madyan. Yang ketiga, kanjeng Nabi berhenti di Gunung Tursina. Yang keempat, kanjeng Nabi berhenti di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, kanjeng Nabi berhenti di Baitul Maqdis, Palestina, yang sekarang sedang dijajah oleh Israel dan orang Israel. Jatuh. Terus ditolak. Setelah anu mana eta Isra wal Mi'raj sudah kita peringati setiap tahunnya, maka gancang ceritana dikancangkeun ku nyarita langsung bae eta kanjeng Nabi Mi'raj di Baitul Maqdis sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Pertama, kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Mengapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, saudara? Di dalam kitab Nasul Ibad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata dalam kitabnya, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Pertama, karena Nabi Ibrahim selalu memilih perintah Allah daripada perintah hambanya. Beda sama kita, kalau kita selalu memilih perintah manusia dibanding panggilan Allah. Mana panggilan Allah? Allah memanggil kita di surau-surau, di majlis-majlis, di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah. Allah memanggil kita. Hayya 'alas shalah. Tapi ketika ditelepon oleh kaboko, ditelepon oleh pemajikan, ditelepon oleh kekasih saudara, klinik-klinik langsung datang. Hai sayang di mana? Ayo beb kita berangkat jalan-jalan ke pantai. Oh, Nabi Ibrahim selalu mengedepankan perintah Allah dibanding perintah manusia. Yang kedua, Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim dianggap dijadikan oleh Allah Khalilullah? Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak merasa galau urusan dunia, tidak merasakan risau urusan dunia. Nabi Ibrahim selalu tenang bersama Allah. Beda sama kita orang Indonesia. Beda, orang Indonesia mah selalu bingung kalau urusan dunia, sedangkan akhirat tidak mikirin dunia terus, akhirat ditinggalkan. Padahal akhirat perkara yang tidak dijamin oleh Allah, dunia perkara yang dijamin oleh Allah. Maksudnya begini, setiap manusia pasti dirizki oleh Allah, pasti dikasih rezeki oleh Allah, diberi duit, diberi rezeki oleh Allah. Itu tidak Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa, rizku kamu maksumun, rezeki kamu sudah aku bagi. Makanya kita jangan syirik kepada orang-orang yang kaya. Tidak. Kita mendapatkan satu hari 50.000, itu rezeki kita. Orang lain 100.000, itu rezekinya. Oleh Allah sudah diatur oleh Allah. Tapi sholat, zakat, puasa, munggah haji, itu tidak ditanggung oleh Allah, tidak dijamin oleh Allah. Ketika kita sholat, pahalanya kepada kita. Ketika kita tidak sholat, pahala dorakanya, dosanya kepada kita semua. Gitu. Wah. Terus yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hidupnya, beliau selalu kalau mau makan itu manggil kerabat terdekatnya, bahkan yang jauh dia panggil untuk makan bersama beliau. Maka ketika kita makan bersama, itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya Isra wal Mi'raj? Inti daripada hikmah Isra wal Mi'raj adalah laksanakanlah sholat 5 waktu secara berjamaah. Bagi yang mampu untuk berjamaah, bagi yang tidak, ya gimana itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Mamin salasatin fi qaryatin aw badwin wala tuqamu fihim as-salatu ay jama'atan illa istahwadha alaihim syaitan fa alaika bil jama'ah fa innama yaghudhibu minal ghanami al-qasiyah." Rasulullah SAW telah bersabda ribuan abad tahun. Rasul bersabda di dalam hadisnya, kata Rasul, tidak ada dari 3 orang, baik di satu kampung ataupun di satu leweng, di satu palasan ataupun di satu hutan, ada 3 orang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka illa istahwadha alaihim syaitan, terkecuali orang tersebut digolong juri, sesanga golongan juri, dimakan syaitan. Fa'alaika bil jamaah, maka laksanakanlah sholat berjamaah. Karena fa'inna yaqudhibu minal ghadami al-qasiyata, karena macan akan memakan domba yang sendirian. Ketika umat Islam selalu menyendiri, tidak mau berjamaah, gotong royong tidak mau, ke masjid tidak mau, gara-gara corona, itu akan digelong oleh setan, akan dimakan oleh jurik, digelong ke corona, lamun tidak berjamaah, lamun tidak ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.